saya Olivia Agertalita dengan NPM A1C021063. Saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Yuk simak penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan apa sih pengertian manajemen sekolah dasar itu. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun kepala sekolah adalah pengelola sekolah, akan tetapi kerjasama guru, orang tua, siswa, serta anggota masyarakat sangat penting dengan tujuan agar sekolah dapat dikelola secara efektif dan efisien. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang kerangka manajemen sekolah. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pertanyaan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubung dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen sekolah dasar yang efektif memegang peranan penting yang memungkinkan guru-guru memenuhi kebutuhan siswa-siswanya. Manajemen setiap sekolah dasar melibatkan seluruh pegawai di sekolah dasar tersebut pada tingkatan yang signifikan. Nah, untuk kerangka manajemen sekolah dasar yang pertama itu ada jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan mengeluarkan anggaran. Yang keempat, wewenang dan didelegasikan kepala sekolah. Selanjutnya, pengaturan untuk melakukan otoritasi pembayaran. Selanjutnya, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Dan yang terakhir, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. NC, saya akan membahas tentang ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas. Manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar. Yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan non-kurikuler. Yang ketiga, persiapan anggaran tahunan. Yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, penyediaan pegawai. Selanjutnya, penyediaan peralatan dan furnitur. Yang ketujuh, penyediaan buku dan untuk perpustakaan. Yang kedelapan, organisasi kegiatan co-kurikuler. Yang kesembilan, pemeliharaan catatan. Yang ke-10, pengawasan kelas dan secara reguler. Yang ke-11, pengaturan ujian. Dan yang terakhir, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya yang datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Selanjutnya saya akan membahas tentang fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya secara pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah, menurut Umaydi pada tahun 1999, ada dua faktor penyebab perbaikan mutu selama ini tidak berjalan dengan lancar. Yang pertama, strategi pembangunan pendidikan masih lebih besar daripada input oriented. Nah, yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented. Selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan.
Peningkatan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, pembagian tugas yang efektif dan efisien. Yang kedua, pemanfaatan dana yang profesional. Yang ketiga, program peningkatan mutu sekolah. Yang keempat, pembentukan tim sukses peningkatan mutu sekolah. Yang kelima, desain standar yang tepat. Yang keenam, sistem organisasi yang efektif. Yang ketujuh, kepemimpinan yang efektif. Dan yang terakhir, motivasi personal. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.